masuk? Oh, silakan Bu. Monggo. Terima kasih. Tadi Bu Dwi sudah praktek pembelajaran ya dalam rangka observasi kinerja melalui platform. Sebelum saya mengutarakan hasil observasi saya, mungkin dari Bu Dwi sendiri ada hal-hal yang perlu disampaikan, refleksi dari Bu Dwi sendiri. Oh iya Bu, jadi pada pembelajaran saya pada hari ini tuh saya menggunakan metode pembelajaran, tapi memang masih kurang menarik itu Bu bagi saya, karena kan anak-anak juga kurang interaktif, mereka masih cenderung pasif gitu Bu. Jadi saya merasa untuk hari ini tuh pembelajarannya kurang maksimal. Belum maksimal ya, Iya. ya. Mungkin dari refleksi Bu Dwi tadi mungkin punya solusi Bu Dwi supaya pembelajaran yang ideal bagi Bu Dwi itu harus seperti apa? Mungkin Bu Dwi punya solusi seperti apa? Melihat saya mengajar tadi itu, saya melakukan refleksi kalau metode saya itu kan perlu diubah biar Ya, betul. ada variasi, ini anak juga tidak cepat bosan. Nah, saya itu memiliki rencana itu saya ingin belajar menggunakan platform-platform di internet yang sudah disediakan dari ruang GTK. Rencananya saya begitu. Itu platform pelatihan mandiri dari ruang GTK, itu ya Bu ya. Oke, itu ide yang sangat bagus Bu. Nah, dari belajar dari platform itu mungkin ada tantangan-tantangan Bu Dwi yang mungkin Bu Dwi saat ini belum tahu pemecahannya. Ini Bu, saya itu pembagian waktunya yang jelas. Oh, malah waktunya Iya, ya? waktunya, karena mengingat sampai di rumah itu kan sudah lelah seperti itu. Jadi untuk belajarnya itu menggunakan waktu untuk belajar lagi itu rasanya kalau di rumah itu pengen istirahat gitu di segi waktu. Terus fitur-fiturnya itu saya juga belum paham Bu apa saja yang ada di sana. Oke, jadi kendala yang pertama adalah pembagian waktu ya. Iya. Waktunya di sekolah kita sudah fokus kepada pembelajaran dan tugas lain. Kalau sampai di rumah sudah tidak ada waktu untuk belajar secara mandiri seperti itu ya. Nah, mungkin selain itu ya Bu, selain waktu mungkin perlu ada hal yang lain, mungkin kendala lain. Iya, saya itu kendala lainnya selain waktu dan fitur-fiturnya belum paham itu, saya ingin belajar sama yang lebih paham dengan platform itu Bu. Yang berarti kita butuh mentoring ya? Iya, betul sekali. Butuh teman yang bisa membimbing lah, belajar bersama. Oh, seperti itu ya. Iya. Mungkin kalau dibuat rentang itu antara 1 sampai 10, mungkin seberapa siap Bu ini untuk paling tidak memfokuskan diri untuk belajar di platform PMM. Skornya sekitar 6 Bu. Itu ada potensi ya, tapi terkendala dengan manajemen waktu yang jelas, kemudian mana memilih mana kira-kira yang relevan dengan kelas saya. Dan itu Bu, kendala saya di situ. Jadi dari skor 1 sampai 10 di angka 6. Di angka 6 ya. Ya. Padahal Bu Dwi sudah punya modal, keinginan, motivasi dari dalam diri sendiri, hanya saja waktunya saja ya. Belum bisa meluangkan secara fokus untuk belajar seperti itu. Nah, mungkin dari skor 6 tadi supaya bisa meningkat, misalnya menjadi 8 atau 9, syukur-syukur bisa maksimal skor 10 gitu ya. Mungkin kira-kira langkah konkret yang ingin Bu Dwi lakukan itu seperti apa? Saya itu rencananya ingin meluangkan waktu itu Bu, sekitar 10 sampai 15 menit lah setiap hari itu untuk mengakses platform itu, misalnya saat istirahat, sehingga itu ada pengetahuan baru itu dan memiliki bekal untuk mengajarkannya di kelas. Ya, jadi harus ada apa ya? Kita harus membuat perjanjian lah ya, perjanjian pada diri sendiri.
setiap hari harus meluangkan waktu selama 15 menit untuk belajar di platform. Gitu ya. Nah, kalau ternyata ya, ada hambatan-hambatan lain, misalnya seperti godaan, ternyata kok kita lebih asik nih scrolling dengan HP, itu bagaimana Bu Dwi komitmennya? Nah, itu Bu yang menjadi kendala. Kadang kalau sudah ngobrol dengan teman, Iya. kan biasanya keasikan sehingga itu lupa pada komitmen kita. Tapi saya berencana kalau sudah menjadi komitmen, maka mau tidak mau dalam satu hari itu harus meluangkan. Kalau ternyata pas istirahat tidak bisa, ya sebelum pulang sekolah. Tapi kalau nanti ya paling tidak sebelum pulang sekolah itu kan ada jeda-jeda waktu gitu. Nanti bisa saat itu kalau pas istirahat ternyata ada teman yang ngajak sharing atau diskusi, nah, nanti bisa ketika sebelum pulang sekolah. Baik, Dwi, selain tadi manajemen waktu yang baik, mungkin Bu Dwi butuh teman ya, supaya pada saat kita melakukan belajar mandiri di platform itu kita punya semangat, punya motivasi dari luar. Nah, mungkin ada rekan sejawat kita yang bisa membantu Bu Dwi. Ada Bu, ada Bu Ima. Beliau itu pandai sekali dalam mengoperasikan di platform Ruang GTK itu. Dia juga mahir dalam mempelajari fitur-fiturnya. Jadi saya ingin belajar dengan beliau gitu. Seperti itu ya. Mungkin juga bisa Bu Dwi juga bisa mencari teman sejawat kita yang sudah lulus dan mendapat sertifikat ya, seperti ya. Jadi hanya jangan terpanjang hanya satu orang mungkin ya, saran saya seperti itu. Ya, Baik, itu ide yang luar biasa ya Bu Dwi ya. Mungkin setelah percakapan kita hari ini, komitmen apa tuh yang ingin Bu Dwi lakukan agar langkah konkret tadi benar-benar terlaksana seperti itu? Mungkin diawali dengan saya akan mundur dulu ya, akan masuk ke platform di Ruang GTK itu. Kemudian saya akan berkomitmen paling tidak dalam waktu 2 minggu itu saya menyelesaikan satu modul pelajaran mandiri. Kemudian saya mencatat poin-poinnya dan nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Jadi dalam 1 minggu tadi 2 minggu, 2 minggu itu paling tidak satu modul. Oh ya, 2 minggu menyelesaikan 1 modul gitu ya. Oke, saya tunggu betul nih cerita suksesnya ya. Kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi? Kita melihat perkembangan yang positif dari Bu Dwi. Ya, mungkin dari 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang Ya. ya. Oke, jadi sepakat. Sepakat ya, tetap semangat ya Bu Dwi belajarnya. Terima kasih. Selamat siang.